Juara MasterChef Season 6, Chef Eric sekarang jualan makanan Vietnam. Padahal udah buka 1 tahun tapi sampai sekarang masih viral dan rame terus. Dan gak main-main, kuahnya aja dimasak lama banget sampai 30 jam lebih. Kita penasaran banget seenak apa sih restoran juara MasterChef ini. Siapa makanan kalian? Kita makan bareng yuk. Hai semuanya. Apa kabar kalian semua hari ini? Hari ini kita mau nyobain pho bak nih. Ini punyanya MasterChef, juara MasterChef Chef Eric. Ini tuh restoran keduanya. Dulu kita udah pernah cobain bakminya dan enak. Ini sekarang jualan makanan Vietnam guys. Kayak apa? Kita lihat yuk. Yuk. Ini tempatnya ada di daerah Pecenongan. Di sini kan banyak makanan enak nih. Nah ini salah satu yang baru nih. Betul. Dan dia tuh ada outdoor, ada indoornya juga. Guys, ini hari biasa bukan weekend, tapi hampir semua meja full. Kita bakal pesen. Nah ini dia Chef Eric, kita ketemu lagi. Berapa lama kita udah gak ketemu ya? Ada tahun kali. Ini dari bakmi ayam kampung sekarang malah jualannya makanan Vietnam. Ada turunan Vietnam atau Enggak sekali. tapi emang suka Memang makanan suka, Vietnam. iya. Sama, kita sama-sama suka makanan Vietnam. Betul. Nah ini jadinya apa nih yang beda dari pho lainnya? Nah itu lebih ke American style pho ya. So basically is a combination between kayak Saigon style sama Hanoi style punya. Itu brothnya itu lebih Betul. lebih medok lah ya. Betul, bedok, more brown color. Ini kita bisa pilih juga di sini lengkap ya guys. Ada daging, ada jeroan juga, ada urat juga, ada meatballs juga. Betul. Terus nih kayaknya juga ada menu-menu lain yang wajib kalau kita ke restoran Vietnam nih, kayak ada banh mi, kayak sandwich orang Vietnam. Ini kita bakal cobain semua Chef. Ya. Dan tentu aja dish andalannya adalah pho, makanan paling terkenal dari Vietnam. Dan yang terpenting dari pho ini emang ada di kuahnya guys. Nih guys, ini adalah brothnya yang udah dimasak selama 30 jam. Wanginya aja tuh udah penuh rempah-rempah. Ini 30 jam ditungguin ini terus bang? Iya. Abangnya nggak pulang-pulang? Enggak. Oh. Wangi banget. Guys, wangi banget. Bener-bener wangi banget kuahnya. Aduh. Ini kita pesen yang pelengkapnya. Oh ya chef, thank you chef. Ini Spring rollnya. Oke. Kan dituang ke sini ya? Oke. Nah ini aku pesennya adalah yang beda ini adalah Vietnamese vermicelli. Jadi dia tuh kayak salad guys. Jadi ada mie-nya di bawah, dari pakein lemongrass chicken. Nanti kita tuangin pakai bumbunya nih. itu bumbunya terpisah. Namanya makmum. Makmum. Ini fish sauce, ada cabenya, ada gulanya juga. Oke. Nah ini cakwe buat apa nih cakwe? Cakwe ini makannya itu emang beberapa restoran di Vietnam juga begini, pakai cakwe dicelup-celup ke wafelnya. Ah, iya. Nih, Oke. kita coba dulu kuahnya kali ya. Kita langsung tes kuah kuahnya karena ini harus diminum selagi masih panas dan hangat ya. Dan by the way ini dagingnya itu dia emang yang kita bisa atur kematangannya Matangin sendiri, betul. Tuh harum banget guys. Mbak ya. Oh my god. Dia Kuahnya berempah banget, agak sedikit manis. Ngangetin badan banget sih. asin nggak terlalu asin, manis nggak terlalu manis, harum aromanya. Wangi beefnya itu sedang guys, jadi nggak sampai yang bikin enak ada lemaknya gitu Iya, ya. Jadi iya. dia lembut banget. Ini dari pengakuannya Chef Eric sendiri, mie-nya itu katanya ini lagi di develop lagi. Iya. Jadi nantinya bakalan lebih tipis dari ini karena mereka tuh homemade guys, mie-nya tuh bikin sendiri. Iya. Jadi di sini teksturnya tuh masih lebih tebal ya guys ya. Coba. Emang secara bentuk dia mirip kayak kue tiaw, tapi secara tekstur dia beda ya, dia lebih kenyal dari kue tiaw. Lebih kenyal lagi justru. Tapi kuahnya aku masih kaget sih, jujur enak banget. Jujur mie kayak gini aja aku udah suka banget sih, udah enak menurut aku. Yang ininya. Tapi emang pho biasanya lebih tipis dari ini sih. Betul, Makanya lebih dia tipis dan lebih kecil. Aku suka artisannya itu loh, dia kayak dibikin sendiri, jadi teksturnya itu beda-beda tiap gigitan. Ada yang agak keriting, ada yang lebih kecil. Ini comfort food, coba dagingnya. Dan dia di sini dagingnya lengkap banget. Ini kita pilih yang paling lengkap ya. Ada Ya. baksonya, ada babatnya. Daging baksonya. sapinya aja ada 3 jenis ya kalau nggak salah. ya? Tuh, ini ada babat, ada juga tendon guys, urat tuh. Ini daging sapinya aja tuh ada 3 jenis. Ada beef shank, ada steak tulisannya, sama ada brisket juga. Tuh, Ini aku cobain yang brisketnya dulu ya. lihat tuh dagingnya masih medium rare. Aduh, cakep banget. Makan lengkap pakai pho, kayak bawang bombay. Kuahnya. Jujur aku ngebayangin kalau mie-nya ntar dia bisa bikin lebih kecil lagi bakal lebih mantep lagi. Iya, Tapi ini iya. aja udah enak banget guys, kayak dagingnya. Ini kalau kalian masih kurang sayurannya, tambahin sedikit toge. Oke. Wow. Seger ya. Jadi tambah seger. Cakwenya kita celup-celup ke kuahnya. Terus banget cakwe. Ini udah dikasih jeruk guys by the way.
Sedep ya. Aku mau cobain ininya. Babat guys. Babatnya juga udah kena bumbunya merasuk ke dalamnya ya. Aku suka sih di sini tuh pilihan isiannya tuh lengkap banget gitu dibanding tempat lain di Jakarta ya. Clean banget. Babatnya sama sekali nggak bau juga. Salah satu kue paling enak di Jakarta sih. Iya, benar. Pastinya. Terus kamu boleh cobain dagingnya kan? Karena dia nggak terlalu matang, jadi masih juicy pasti. Aku lanjut ya. Banget. Aku tuang bumbunya. Oke. Gua ada cabai-cabainya di bawah. Ini rasanya tuh asem, manis, seger. Karena dia pakai cuka dan fish sauce guys. Campur sama ada sayur-sayurannya juga dan ada acar wortelnya. Salah satu makanan favorit aku. Nah, bareng guys. Gimana? Nah yang ini, si sausnya itu malah nggak terlalu manis. Gitu. Biasanya kalau aku makan tuh lebih manis. Ini dia tuh lebih ke pedes, asam, gurih. Dan yang ini mie-nya tuh dia pakai vermicelli ya. Jadi bener-bener soft, lembut. Asamnya tuh berasa kecutnya. Ini pakai grill chickennya. Bareng-bareng. Aku cocok nih, karena nggak terlalu manis. Oh gitu. Biasanya emang rada manis ya kalau yang salad bihunnya ini ya. Ya ini nggak terlalu manis, jadi manisnya tuh dikit doang. Seger banget ya, bener-bener kayak acar guys rasanya tuh. Bisa diaduk-aduk ini, teksturnya tuh dapat dari togenya, wortelnya, dan ada sedikit potongan kacangnya juga. Ya aku setuju ini nggak terlalu manis. Walaupun sebenarnya nggak gitu butuh, ini cabai rawit doang. Cabai rawit, oke. Pakai apa lagi? Oke, sama. Nah ini biasanya dicampurin sama sriracha sauce, kayak saus sambal gitu. Ini? Ya, oke. Ini cuma untuk menghargai banyak orang yang makan kayak gini. Ya, aku mau pakai dikit. Oke, terus kita pakein bumbunya. Langsung dimakan gitu. Coba ya. Apakah lebih enak pakai atau nggak pakai gitu kan? Oke. Karena banyak orang Vietnam makannya begitu. Enak juga sih, cuma ya jadi makin manis. Ya. Aku ngerti kalau ada orang yang suka. Karena lebih ada manis pedesnya gitu ya. Nah sembari itu kita mau cobain spring roll-nya guys. Ya ampun, spring roll-nya kayaknya enak banget. Oke, kita langsung coba tuangin si kopi Vietnamnya ya. Aduk dulu. Oke. Manis dong itu kan susunya, Pak. Coba ya. Bener. Bener. Gak terlalu manis, pahit, kenceng. Spring roll kalian lihat guys, di dalamnya tuh ada spring roll, di luarnya tuh dikasih lapisan crispy-nya kayak gini. Aduh, iya, agak cakep beda banget, ya? bener. Di dalamnya ini biasanya ada potongan-potongan daging, sayuran juga. Dalamnya padat banget, guys. Dan biasanya ini tuh dimakannya tuh pakai si saus ini nih, saus yang fish sauce ini. Iya. Tapi di sini beda, dia kasih kayak sambal gini. Kita coba aja ya, apakah beda atau enggak? Mungkin udah disesuaikan sama selera orang Indo. Dalamnya penuh dagingnya. Luarnya crispy banget dan lapisannya tuh empuk crispy-nya. Aku mau pakai ini nih. Nah, biasa begini nih guys. Tuh, lihat daging-dagingnya. Tes kriuk. Kriuknya tuh tipis tapi gak kering gitu. Enakan pakai saus mana? Enak Aku ini. lebih suka ini. Cuma asli ya, dia dalamnya dagingnya baik banget. Dan lembut. Potongan-potongan tuh kecil-kecil lembut. Cuma memang ini aku ngerasa dia agak sedikit lebih asin daripada yang tadi ya. Benar. Lebih medok rasanya. Lapisan luarnya jenius banget sih. Dia pakai rice roll-nya agak dipisah dikit gitu. Ini sembari aku mau cobain baksonya guys. Iya. Ini beda nih. Kalau di Vietnam aku nggak pernah lihat bakso ada urat-uratnya kayak gini. Kelihatannya garing, baksonya tuh. Garing. Ya kan, bener kan? Beefy banget. Ini juga salah satu snack Vietnam yang terkenal juga. Ini adalah roll juga, tapi nggak digoreng guys. Di dalamnya itu biasanya vermicelli, sayuran sama ada udangnya. Nah dimakannya itu pakai si bumbu kacang kayak gini guys. Tuh. Peanut sauce. Makan bareng guys. Ini favoritnya Ken banget ya. Setiap ke restoran Vietnam selalu pesen ini. Perpaduan udang sama bumbu kacangnya bom. Luarnya kenyal, dalamnya juga gurih. Oke, terakhir kita nyobain si banh-mi-nya. Lihat isinya guys, penuh. Di luarnya juga dagingnya dibakar sampai ada charnya. Dalamnya juga ada sayur-sayurannya, ini ada acar, wortel dan juga bangkuang. Dan dagingnya gede banget, kalian lihat. Guys, dari luarnya aja rotinya udah crispy banget. Makan bareng guys. Gimana cara makan ya? Saus di dalam itu pakai butter guys.
Tuh butternya wangi. Itu mayonesnya biasa ya? Mayonnaise, butter, sama rasa dari grilled chickennya. Enak banget sih menurut aku kalau kalian yang suka bumbunya tuh pekat, berasa, dan Creamy. mayonya kuat, creamy, pasti doyan nih. Yang bikin dia balance sebenarnya adalah si acar-acarnya ini bikin balance. Jadi ada asamnya, ada kriuknya juga, nggak melulu creamy. Dessertnya ada pisang goreng, pakai srikaya kali ya? Ini kayak garing banget guys. Shit. Ya pisang goreng yang enak begini, garing, Iya. pisangnya keset, manis tapi nggak terlalu manis dan nggak basah guys, kering. Ini pisangnya nggak usah pakai srikaya, udah enak banget. Ini bener. Ini pasti pakai pisangnya juga yang bagus nih, bukan pisang biasa, pisang tanduk gitu. Oke guys, overall aku suka banget kue di sini. Kayaknya ini salah satu kue terenak yang ada di Jakarta. Bener. Serius. Kalau kalian punya ide-ide tempat seru lainnya, jangan lupa tulis di kolom komentar di bawah biar kita bisa cobain juga buat kalian guys. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Selamat makan semuanya.